Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin. Adapun materi dan kajian kita di malam hari ini adalah pesan kepada pencari spiritual sejati atau ilmu sejati-sejatinya ilmu. Oke, bismillah. Dalam memproses diri kita menemukan yang namanya sejati atau ilmu sejati atau spiritual sejati, tentulah tidak gampang. Karena di sini dibutuhkan adanya pengalaman kita ataupun sedikit kecerdasan kita dalam memilih daripada spiritual sejati. Kita banyak melihat channel YouTube mensajikan, menawarkan, ya kan? Udah itu banyak juga bahan-bahan kajian yang disuguhkan kepada seluruh masyarakat ataupun orang-orang yang ingin mencari ilmu sejati tetapi bingung ataupun tidak tahu mana yang harus ditempuh. Oke? Jadi sebenarnya proses daripada perjalanan spiritual sejati ini tentu berkaitan kepada keyakinan, ketekatan, ataupun niat yang kokoh dan kuat. Ibarat daripada ibu kota Jakarta banyak melalui darat, banyak melalui laut, banyak juga yang melalui udara. Tentu ketiga-tiganya akan sampai. Tetapi mana jalan tol yang tercepat, mana jalan tol yang benar-benar bisa menghantarkan kita kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi pertama yang ada di sini adalah kita harus bisa menganalisa. Apakah analisa kita itu benar, baik, dan kebenaran? Karena kita harus bisa menilai, mengevaluasi daripada spiritual kita selama ini. Apakah tujuan maksud daripada kita berspiritual itu mencari kesaktian, atau mencari ridhonya Allah, atau mencari yang lain-lain. Maka di sini dibutuhkan analisa. Memang ini akan tergantung dengan usia. Jadi memang kadang-kadang spiritual itu lebih cenderung kepada kedewasaan atau sikap kita dalam menentukan pilihan. Maka di sini dibutuhkan menganalisa. Kita harus bisa menganalisa mana seorang guru ataupun seorang pembimbing yang bisa mengarahkan kita ke jalan spiritual. Oke? Ciri-ciri yang pertama spiritual sejati itu adalah seorang penyampai ataupun seorang guru spiritual tidak tamak atau tidak ujub dunia. Dia tidak akan peduli mau ada, mau tidak ada, mau mengajarkan satu orang, mau mengajarkan dua orang, dia tidak peduli. Bagi dia memberikan satu bentuk ajaran itu ataupun pembelajaran daripada spiritual sejati tentu kembali kepada nawaitunya. Jika memang seorang guru spiritual sejati, dia akan mengajak kita mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan memberikan satu gambaran tujuannya yaitu harta. Walaupun memang kita menyadari bahwasanya harta dunia itu tentu sangat kita butuhkan, akan tetapi mendudukkan daripada paham-paham ini tadi tidaklah mudah. Apalagi pada saat usianya muda, tentu dia lebih senang dengan
kesaktian, lebih senang yang namanya kanuragan, lebih senang yang namanya instan. Ini adalah sebuah bentuk proses kedewasaan daripada spiritual itu. Jadi kita seorang salik atau seorang murid atau seorang pencari, kita harus melihat perilaku, karakter daripada seorang guru ataupun seorang penyampai daripada ilmu sejati. Karena apa? Karena ini adalah penting. Jika seorang guru tidak sesuai dengan perilaku, sikapnya, apa yang dia ajarkan kepada kita, sementara dia tidak berperilaku seperti itu, tentu kita memiliki akal, tentu kita memiliki yang namanya naluri, rasa. Apakah yang kita ikuti ini benar atau tidak? Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, maka lihatlah seorang guru spiritual itu tidak tamak dunia, tidak ujub dunia. Karena jika kita mencari ilmu spiritual sejati maksud saya, ataupun sejatinya ilmu itu, tentu tidak lagi membahas ataupun berkepentingan harta dunia ataupun namanya ujub dunia. Karena cenderung akan mengingatkan, membawa kita kepada jalannya Allah, Tuhan semesta alam. Ini sangat penting. Jadi lihat perilakunya. Terkadang seorang guru itu benar di awal, nanti di akhirnya akan ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya adalah harta. Ini yang menjadi problem dalam proses pembelajaran kita. Karena apa? Karena memang banyak sekali sekarang ini kita temukan guru-guru spiritual itu memanfaatkan daripada murid-muridnya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Walaupun sebenarnya seorang murid itu harus berkorban jiwa, harta, dan raganya untuk di jalan Allah, tetapi tidak di jalan kepentingan pribadi. Nah, ini sahabat-sahabat Nusantara, saya memberikan edukasi, saya memberikan satu sudut pandang, pengalaman pribadi, ataupun kita katakan kebanyakan daripada umum sekarang ini ujung-ujungnya adalah uang. Walaupun memang sarana dan alat prasarana itu dibutuhkan uang, tetapi kita harus melihat bahwasanya seorang guru spiritual itu tidak identik dengan uang. Oke, jadi kita harus bisa menganalisanya. Bagaimana perilakunya, bagaimana sikapnya, bagaimana dalam mengajarkan daripada ilmu ataupun ajaran itu kepada kita sesuai dengan perilaku, sikap, dan tutur katanya. Jadi kita harus bisa menganalisa. Bagaimana? Maka di sini sahabat-sahabat Nusantara jangan melihat daripada jubahnya, jangan melihat daripada banyak muridnya, jangan melihat daripada kita katakan terkenal, jangan. Karena itu semua bisa menjadi topeng. Karena apa? Karena dia kaya, karena dia banyak harta, seolah-olah ilmunya hebat, ilmunya bagus. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, ingat baginda Nabi Muhammad SAW begitu sangat mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin, dia sangat senang bergabung, bahkan dia tidak senang atau kurang senang bergabung kepada orang-orang kaya ataupun memiliki pangkat dan jabatan. Itu sudah fakta. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jalani, Abi Yaji Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, semua mereka itu senang berkumpul dengan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, karena mereka tulus, mereka apa adanya. Karena kebanyakan daripada orang yang punya, kita katakan yang punya ini harta, pangkat dan jabatan, ini tidak murni, tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu tujuannya adalah harta. Dia belajar spiritual tujuannya adalah harta. Supaya apa? Supaya dia tambah kaya, supaya bisa memanfaatkan. Bisa, benar, itu tergantung pribadi kita.
Jadi jadikanlah harta itu menjadi sarana kita, menjadi alat kita menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, jadi kita harus bisa menganalisa. Lihat gurunya, lihat latar belakangnya bagaimana. Jika memang yang disampaikan itu adalah kebenaran, maka ambillah, petiklah hikmahnya yang disampaikan dia. Bukan berarti saya seorang guru, saya hanya penyampai. Karena saya bukanlah seorang guru, karena saya juga masih memproses diri saya masih bodoh, saya masih mau belajar, karena saya bukanlah siapa-siapa. Ini hanya sebagai edukasi, bertukar pengalaman kepada sahabat-sahabat Nusantara, siapa tahu ada manfaatnya. Oke, jadi tahap pertama itu adalah menganalisa. Jadi kita harus bisa menganalisa seorang guru itu benar atau tidak perilakunya, sikapnya sesuai dengan apa yang dia katakan. Oke, yang kedua, carilah yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jadi jangan dunia saja. Jadi maksud saya, kita harus bisa mencari ilmu sejati ataupun spiritual sejati itu bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, terkadang kan banyak nih sahabat-sahabat Nusantara, kadang-kadang niatnya itu memang dunia akhirat, tetapi implementasi ataupun eksekusi daripada di lapangan kita malah mendapatkan dunianya saja, atau malah sebaliknya akhiratnya saja. Sehingga ketidakseimbangan ini membuat daripada dilema ataupun namanya kegalauan batin, mengakibatkan kita bingung mana yang harus kita tempuh, dunia atau akhirat. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah dunia dan akhirat. Maka kalau kita katakan di doa kita setiap hari ataupun kita berdoa ke masjid ataupun sehari-hari kita berdoa itu pasti doanya itu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menandakan bahwasanya dunia, maka dunia kita bisa bermanfaat spiritual sejati kita, tetapi juga bermanfaat di akhirat kita kelak. Inilah yang namanya neraca daripada ketuhanan. Kita nggak bisa akhirat saja, kita nggak bisa dunia saja. Maka dua-dua harus kita kuasai, dua-dua harus kita dalami. Inilah namanya syariat berhakikat, hakikat bersyariat. Jadi jangan sampai kita terjebak ya ataupun namanya asik dalam dunia keduniaan atau ilmu dunia ataupun asik akhirat saja. Jadi kadang-kadang kalau ilmu akhirat ini dia terlalu mengucilkan diri dia terhadap dunia luar. Karena apa? Karena dianggap orang-orang ataupun manusia-manusia yang ada di luar sana adalah makhluk, artinya belum pantas bergabung dengan dirinya. Karena dia selalu menjaga diri dia tersebut supaya dirinya itu selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini salah, Pak? Tidak, ini adalah bentuk proses dirinya sendiri. Ini sebenarnya adalah manusia ataupun orang-orang yang taraf level makrifatnya sudah tinggi. Biasanya ini bisa dikatakan berhuzlah ataupun yang namanya itu berhalwat ataupun namanya kita katakan suluk ya atau menyendiri ataupun semedi dalam kesepian. Nah, ini prosesnya berbeda. Lihat usianya. Kalau usianya memang sudah lanjut, memang tidak lagi tertarik dengan dunia, artinya dunianya sudah cukup, tentu akan lebih cenderung kepada akhiratnya. Ini sah-sah saja. Nah, yang saya bahas di sini adalah sahabat-sahabat Nusantara, proses usia kedewasaan kita. Apakah kita memiliki keluarga? Apakah kita memiliki tanggung jawab lahir dan batin kepada anak istri, orang tua, atau orang-orang yang kita cintai selama ini? Apakah itu kita telantarkan dengan kita hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini kan harus menjadi satu bentuk pertimbangan. Apakah ini yang kita cari sebenarnya? Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan keseimbangan neraca daripada ilmu dunia dan ilmu akhirat ini sangat baik dan benar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri toladan ataupun contoh akhlak yang paling baik yang pernah ada di dunia ini. Dan saya rasa sahabat-sahabat Nusantara ini pasti sepakat. Maka contohlah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya menjabarkan lagi, menguraikan lagi antara ilmu dunia dan akhirat ini maksud saya adalah hablu minallah, hablu minan nas. Jadi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada sesama manusia. Inilah yang paling penting. Jadi jangan kita itu terjebak gitu, asik dengan ilmu dunianya, asik dengan ilmu akhiratnya. Sehingga neraca daripada hakikat daripada syariat ini tidak stabil, sehingga lebih cenderung tidak stabil. Maka kita lihat, kita perhatikan, adakah tanda-tanda alam ini kita perhatikan? Ada siang, ada malam, ya kan? Ada matahari, ada bulan, ada pasang surut laut, ada juga terkadang pasang surut sungai. Nah, ini kan menandakan adanya keseimbangan alam. Jadi sebenarnya kita harus menggunakan akal yang sehat. Jadi jangan dogmatis ataupun namanya doktrin. Nah, ini yang terkadang yang dilakukan oleh guru-guru spiritual karena lebih cenderung menanamkan daripada yang namanya neraka, menanamkan yang namanya dosa, menanamkan ketakutan. Sehingga seorang salik ataupun pencari ilmu spiritual sejati ataupun ilmu sejati tersebut, dia goyang ataupun kehilangan arah sehingga mudah didogma, didoktrin. Akhirnya apa? Dia percaya, meninggalkan anak, meninggalkan istri, keluarga, hartanya pun habis. Akhirnya apa? Timbul penyesalan di kemudian hari. Tentu ini kesalahannya bukanlah kepada seorang guru spiritual tersebut. Itu kesalahannya ada pada kita. Karena kita ceroboh, karena kita bodoh. Nggak mau belajar, nggak mau bertanya, tidak mau menggunakan akal sehat kita. Jadi sahabat-sahabat Nusantara di sini perlu keseimbangan. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oke, sahabat-sahabat, semoga dipahami artinya keseimbangan ini tadi. Selanjutnya kita pembahasan ketiga yaitu istiqomah. Nah, setelah tahap pertama, tahap kedua, kita harus memiliki tekad ataupun niat yang kuat dalam memproses diri kita. Karena mempelajari spiritual sejati, mempelajari ilmu sejati tidak bisa setengah hati, tidak bisa coba-coba, tidak bisa ikut-ikutan, tidak bisa cari pengalaman. Nanti di sini akan terjadi yang namanya itu terhambatnya frekuensi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu istiqomah sahabat-sahabat Nusantara. Jadi bahasa istiqomah ini adalah kepercayaan diri kita, kepedean kita, hakul yakin kita kepada ajaran tersebut. Jadi ini memang bisa naik turun sahabat-sahabat Nusantara. Jadi ini perlu kita waspadai, perlu kita jaga, kita cermati bagaimana mensikapi daripada naik turunnya daripada semangat kita tadi ini, selalulah kita itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabat, itu yang istiqomah. Selanjutnya adalah amanah. Jadi tentu kita ini bergelut ataupun belajar spiritual sejati, kita harus amanah. Arti amanah ini menjaga daripada rahasia kita. Apa itu rahasia kita? Yaitu pengalaman-pengalaman pribadi yang mana perlu kita sampaikan kepada orang-orang, yang mana yang tidak perlu kita sampaikan. Sebenarnya bukan masalah tidak boleh disampaikan. Ini kan masalah tingkat akal, IQ-nya, mindset-nya.
Kadang-kadang mohon maaf sahabat-sahabat Nusantara, jika anak bayi dikasih bakso, kira-kira anak bayinya itu sehat atau malah mencret atau malah kelolotan. Nah, itulah perumpamaannya. Jadi terkadang niat kita itu baik, ya kan, tetapi mendudukkan kebaikan itu, pemahaman kita itu tadi belum bisa kita menyikapinya gitu. Karena apa? Karena kita anggap semua orang harus tahu. Semua orang harus mengerti. Sebenarnya tidak seperti itu. Maka amanah di sini sangat perlu dijaga. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya lebih menguasai, tidak. Ini hanya sebagai gambaran, sebagai garis ataupun tanda bagaimana kita itu menemukan ataupun mencari ilmu sejati ataupun namanya spiritual sejati. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi ini saya katakan edukasi kepada sahabat-sahabat Nusantara. Jadi tidak perlu semua pengalaman daripada spiritual kita itu kita ungkapkan kepada orang-orang yang kita anggap perlu kita utarakan. Itu tidak penting sebenarnya. Karena paling penting itu adalah kita. Karena kita sendiri masih memproses diri kita. Kita nggak tahu apakah ini jalan yang paling tepat, apakah jalan yang paling lambat, ataukah jalan di tempat kita. Jadi ini kita nggak tahu. Maka semua itu kita harus amanah. Jika memang seorang guru tersebut tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap kita, sikap tutur katanya benar adanya, jujur dianya, kita harus ikuti, kita harus amanah. Jadi jangan kita bantah. Jadi kalau kita bantah, ditakutkan berkatnya ataupun ridhonya tadi seorang guru tersebut kepada kita akan menghambat perjalanan spiritual kita. Oke, selanjutnya. Yang kelima, gantungkanlah segala harapan, pola pikir kita, tekad kita itu hanya kepada Allah Tuhan semesta alam, tidak selainnya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya sahabat-sahabat Nusantara. Jadi terkadang kita dalam memproses diri kita itu kita tidak bergantung kepada Allah walaupun kita cari Allah. Nah, ini menjadi kontradiktif dalam proses pencarian spiritual kita. Jadi kita sebagai seorang salik, sebagai seorang murid, sebagai seorang pencari, kita harus bergantung. Maaf omong, 1000 kali maaf, jika seorang guru tersebut salah, jika seorang guru tersebut keliru dalam mengamalkan, dalam mengajarkan ilmunya kepada seorang murid, jika kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan selamat. Karena apa? Karena kita bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menemukan kesejatian diri kita. Jika kita kultus, jika kita terlalu mengagungkan seorang guru, maka ini yang bisa dikatakan rusaknya frekuensi batin kita. Ini terkadang tidak disadari oleh seorang salik. Memang kita itu benar-benar bersungguh-sungguh mencari spiritual sejati. Tapi terkadang seorang guru tersebut terlalu dikultuskan. Nah, ada juga yang seperti ini. Apalagi gurunya tersebut yang diajarkannya salah. Nah, ini lebih parah lagi kan. Kita anggaplah guru itu benar. Kita anggaplah guru itu baik, ya kan? Sikap dan perilakunya benar adanya. Tetapi kita juga tidak boleh mengkultuskan. Tidak boleh kita itu mengagung-agungkan melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahaya. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, begitu banyak saya melihat daripada sahabat-sahabat Nusantara, dari Sabang sampai Merauke teman saya banyak, bahkan luar negeri, di Singapura juga ada, Malaysia juga ada, Thailand juga ada, bahkan juga di Hong Kong kita juga selalu seperti ya diskusilah kita bilang, kita ngobrol, kadang kita teleponan, kadang kita ke sana. Tetapi sebenarnya itu adalah terlalu banyak pengkultusan dalam metode pengajaran. Sehingga kita itu tidak tahu
apakah perbuatan kita ini benar atau tidak. Jadi Pak, bagaimana kita kepada seorang guru Pak, sikap kita? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi memang kajian tadi ini juga masuk email ke saya, Pak, bagaimana caranya kita itu menemukan daripada ilmu sejati. Makanya kita bahas malam ini. Oke, sabar-sabar kita lanjut. Jadi bagaimana sikap kita Pak terhadap guru kita gitu. Nanti kelihatan bahwasanya kita tidak peduli, kita tidak patuh, bukan begitu sahabat-sahabat Nusantara. Jadi kita tidak boleh mengkultuskan daripada guru kita itu adalah dengan kita beradab. Adab itu adalah akhlak. Kita cukup berakhlak kepada guru kita. Karena apa? Karena guru kita pun jika memang ilmunya sudah tinggi, jika memang ilmunya telah sampai, jika memang ilmunya itu telah ma'rifatullah kepada Allah, dia pun takut dikultuskan. Dia pun tidak bisa menanggung beban berat itu. Karena apa? Satu orang saja mengkultuskan dia, dosanya sudah luar biasa. Gimana sampai ribuan, ratusan, mungkin puluhan ribuan, ini yang berbahaya. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati, coba renungkan kata-kata saya ini. Biasanya ini juga terjadi di berbagai macam daerah, berbagai macam aliran, berbagai macam adat dan budaya. Jadi terkadang terlalu mengkultuskan. Jadi kayak sering ditentang bahwasanya seolah-olah saya ini menjauhkan daripada budaya ataupun tradisi itu terhadap agama kita, dibenturkan seolah-olah syirik. Sebenarnya tidak, sahabat-sahabat Nusantara. Jadi sebenarnya saya itu tidak membenturkan adat, budaya, tradisi kita terhadap agama kita. Tidak. Jadi tidak semua tradisi itu adalah kebenaran. Tapi tidak semua juga tradisi itu adalah kebenaran juga gitu. Jadi di sini kita perlu mewaspadai mana tradisi yang sesuai dengan agama kita, mana tradisi yang tidak sesuai dengan norma-norma daripada agama kita. Karena banyak daripada guru-guru spiritual memasukkan daripada paham dogma dan doktrin tadi tersebut bahwasanya kultur dan budaya kita itu berbeda dengan Arab. Saya membicarakan ini bukanlah Arab. Kalau saya katakan Quran ini adalah saripati daripada tradisi budaya Nusantara kan agak sulit nanti, jadi bertentangan. Jadi ceritanya sejarah. Ceritanya nanti akan kembali kepada kita bilang dari sains ya, ataupun penelitian kembali gitu. Itu nanti pembahasannya sudah beda. Karena apa? Karena itu ceritanya adalah sejarah. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, jadi tidak bertentangan sebenarnya tradisi dengan agama Islam. Kalau memang bertentangan, tidak mungkin 9 para wali, Syekh Subakir, Jumadil Kubro, ya kan, terus juga Syekh Mahmud Panjang di Barus, itu nggak mungkin bisa menyebarkan kalau tidak melalui tradisi. Tetapi tradisi ini sekarang sudah dikultuskan. Makanya di sini sangat berbahaya sahabat-sahabat Nusantara jika kita mengkultuskan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya tekankan tahap kelima itu, gantungkanlah diri kita, pikiran kita, jiwa kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita benar-benar gitu loh. Jika kita menggantungkan selain kepada Allah, inilah yang merusak frekuensi batin kita tanpa kita sadari. Terkadang kita menginginkan kemurnian tersebut tapi tidak tahu caranya. Kadang tahu caranya, maka adab kita yang keliru. Inilah saya bilang ilmu dan amal, amal dan ilmu. Jika kita beramal tanpa ilmu, maka fasik. Jika kita berilmu tanpa beramal, maka jindik. Jadi ilmu dan amal ini harus sejalan. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga dipahami. Kita lanjutkan yang keenam dan terakhir. Kebanyakan daripada ahli-ahli spiritual atau mempelajari ilmu ketuhanan tersebut, kebanyakan menjadi Tuhan. Kebanyakan memberi keputusan.
Kebanyakan akulah kebenaran, kebanyakan akulah sang sejati. Ini kejebak sahabat-sahabat Nusantara. Jadi kita harus memahami semakin tinggi kaji, semakin tinggi pemahaman kita, maka godaan tersebut juga akan semakin tinggi. Maka di sini kita harus lebih waspada dan berhati-hati dalam berspiritual. Jangan gegabah, tetap menyadari bahwasanya kita adalah manusia yang lemah karena kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan datangnya dari kita. Banyak sekali ahli-ahli spiritual yang mengaku sampai kepada Allah, bahkan menceritakan ilmu-ilmu laduni lah, segala macam lah. Ini berlebihan kalau saya bilang. Sesuatu ilmu Allah yang dirahasiakan diobral. Sesuatu ilmu Allah itu yang disekret, artinya dirahasiakan, dipublikkan, artinya mudah, gampang. Ini kan yang bodoh siapa gitu. Jadi sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, jangan pernah merasa bahwasanya kita sudah manunggal dengan Tuhan. Ini yang berbahaya. Tetaplah merasa bahwa kita ini doif, kita ini lemah, kita tidak memiliki upaya dan daya, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Oke, sahabat-sahabat, jangan terjebak. Jangan mudah kagum terhadap seorang guru, jangan mudah mengkultuskan, tapi beradablah, berakhlaklah kepada seorang guru yang telah membimbing kita lahir dan batin. Kita hanya bisa berdoa semoga orang-orang ataupun guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita dengan tulus, maka jannati ataupun kita katakan surga ya, jannati itu surga, kepada Allah yang akan membalasnya. Semoga dipahami sahabat-sahabat Nusantara. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat jika ada tutur kata ataupun sikap saya yang kurang, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.